لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk di majelis ilmu dan melanjutkan dari pembahasan kitab Tauhid berupa syarahnya dari kitab I'anatul Mustafid ala Kitab Tauhid karya Fadilatun Syekh Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Masih kita di hadis yang panjang kemarin ya. Hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam, ya diperlihatkan kepadaku umat-umat, faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat, maka aku melihat seorang nabi bersamanya ya cuman 3 sampai 9 orang. 3, 7, 9 ya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu warrajulan. Dan seorang nabi bersamanya 1 atau 2 pengikut. Ya, bersamanya 1 orang dan juga ada yang 2 orang pengikutnya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan seorang nabi yang tidak punya seorang pengikut pun. Bayangkan ini nabi ya, pengikutnya cuman berapa tadi? 2 ya. Ada yang cuman 1 ya, bahkan ada yang tidak punya pengikut. Ya. Kemudian iz rufi'ali sawadun azim, kemudian ditampakkan kepadaku ya kelompok hitam yang besar, arti jumlah umat yang banyak. Fazanantu annahum ummati, maka ya aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, maka ya dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumu, ini adalah Musa dan kaumnya. Ini Musa dan kaumnya. Fanazartu fa iza sawadun azim, kemudian aku pun melihat ada jumlah yang juga sangat banyak. Banyak sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain dari ufuk timur ke barat jumlahnya banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hazihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannah, yang mereka akan masuk surga bi ghairi hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Jadi berapa ribu orang tadi? 70.000. Dalam riwayat yang lain ya setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang. Dalam riwayat Ahmad dan yang lain. Berarti jumlahnya berapa? 70.000 orang. Setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang. Berapa? Ya, ngitung sendiri ya. Jadi jumlahnya banyak. Ya, ini dalam riwayat Ahmad dan yang lain. Kemudian ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ya dikatakan kepada Nabi ya bahwa
ini adalah umatmu dan bersama mereka 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian setelah itu tsumma nahad fadakhala mansilah. Kemudian Nabi pun ya bangkit dan masuk ke rumahnya. Ya, masuk ke rumahnya. Kemudian fakhadhan nasu fi ulaik, maka para sahabat pun berbincang-bincang ya tentang siapa nih mereka yang 70.000 orang itu. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ya sebagian berkata, semoga mereka itu adalah orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Sebagian mereka mengatakan semoga yang 70.000 orang tadi adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian mereka menyebutkan mungkin ini, mungkin itu ya. Maka fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah setelah masuk ke rumah ya, kemudian Rasulullah keluar menemui mereka. Ya, menemui mereka, fa akhbaruh, maka para sahabat ya ngasih tahu Nabi, kayaknya yang 70.000 itu adalah ya seperti ini, ya seperti ini. Faqal, maka Nabi pun mengatakan, humul ladzina la yastarqun. Mereka yang 70.000 orang itu adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka orang-orang yang tidak ya mengobati tubuh mereka dengan besi yang panas atau kai. Wala yatatayyarun, dan tidak menjadikan tanda burung itu sebagai tanda sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi menyebutkan berapa kriterianya? 4 orang. Humul ladzina la yastarqun, tidak minta untuk diruqyah. Kemudian apa tadi? Ya, tidak berobat dengan besi yang panas tadi. Kemudian yang ketiga, tatayyur, menjadikan tanda burung dan yang lain itu sebagai sial, ya, membawa mudaratan. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah Ta'ala. Faqama Ukasyah, maka Ukasyah ya Ibn Mihsan radhiyallahu an, beliau pun berdiri. Faqal, maka dia pun berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk di antara 70.000 orang tadi. Qal, maka Nabi pun mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada laki-laki lain yang juga dia berdiri. Faqal, dan berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk di antara mereka. Qal, maka Nabi pun mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh siapa? Ukasyah. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, panjang hadisnya. Ya, hadisnya sangat panjang ya, dan ini potongan ya dari hadis yang sebelumnya juga kita bacakan. Tema hadis ini ya sedikit kita mengulang dari ucapan ya Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, di mana ya kata beliau ya ucapan riwayat tadi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadaku umat-umat. Ini menunjukkan tentang mukjizat dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi.
Bahkan Nabi dikasih tahu ya, diperlihatkan kepadanya umat-umat yang terdahulu. Ya, dan ini terjadinya kapan, Pak? Kapan? Di kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi di Isra dan Mi'raj itu Nabi diperlihatkan ini. Ya, Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa kemana? Sidratul Muntaha. Ya, jadi di kejadian ya malam ini, ya di kejadian malam Al-Isra dan Al-Mi'raj. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fara'aitun Nabi wa ma'ahu ar-rahat." Maka aku melihat seorang nabi bersamanya ar-rahat. Ar-rahat itu humul jama'ah dunal asyrah. Aku melihat seorang nabi bersamanya ya satu kelompok kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Artinya yang ngikuti ya nabi ini cuman di bawah 10 orang, semuanya kufur. Gimana coba antum ya, buka kajian dan yang lain yang ngikutin cuman 5, 3, 6, kira-kira gimana? Yang lainnya tidak ikut. Ya, jadi umat terdahulu ada seorang nabi yang cuman pengikutnya di bawah 10 orang. Wa baqiyatul ummah kafaru bihi. Dan sisanya itu kufur ya, kepada nabi ini. Wan nabi, dan ucapan nabi wa ma'ahu rajul war rajulan. Nah, seorang nabi yang cuman pengikutnya 1 dan 2. Ini yang paling ya akal, jumlah yang sedikit. Ya 1 orang, 2 orang ya, wal baqiyah, dan sisanya itu menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi yang tidak punya seorang pengikut pun. Ya, semuanya kufur, mendustakan, tidak ada yang mengikuti. Ini kata beliau, fihi dalilun ala annahu la yuhtaj bil kasrah. Tidak dijadikan landasan bahwa banyaknya jumlah itu adalah standar bisa dijadikan hujjah atau kebenaran, enggak. Akan tetapi ya, wa innama yuhtajju biman kana 'alal haqqi wa ma'ahu dalil walau kanu qalilin. Tapi yang dijadikan standar hujjah itu adalah orang yang berada di atas kebenaran. Wa ma'ahu dalil, dan disertai dengan dalil. Walau kanu qalilin, walaupun jumlahnya sedikit. Walau kana syakhsan wahidan, walaupun 1 orang. Ya, maka barang siapa, kata beliau, ini poin ya, yang luar biasa beliau sebutkan. Faman kana 'alal haqqi wa ma'ahu dalilun min kitabillah wa sunnati rasulih. Maka barang siapa yang di atas kebenaran, dan memang Pak, berada di atas kebenaran itu berat. Beratnya kenapa? Banyak tantangannya. Enggak enak Ustaz ya. Enggak enak kenapa? Ya dengan ya ini ya, dengan itu, kadang kalau nggak ikutan takut dibilang macam-macam ya. Maka kata beliau, faman kana 'alal haqqi wa ma'ahu dalil. Maka barang siapa yang di atas kebenaran dan bersamanya dalil min kitabillah, dari kitabillah Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya, fahadza huwal ladzi yu'khad biqaulih wa yuqtada bihi. Maka yang seperti ini yang hendaknya diambil ucapannya dan diikuti. Yang seperti ini. Yang apa tadi, di atas kebenaran dan disertai dengan dalil. Ini yang diambil ucapannya dan diikuti. Amma man khalafad dalila fala ibrata bi hatta walau kanu kasrah. Adapun orang yang menyelisihi dalil, ya maka tidak ada pelajaran baginya yang bisa diambil, walaupun jumlahnya banyak. Ya, walaupun jumlahnya banyak. Jadi jumlah banyak itu bukan standar dijadikan apa? Kebenaran. Standar kebenaran enggak. Walaupun ya, yang lebih ideal
jumlahnya banyak di atas kebenaran. Ya. Wallahu ta'ala yaqulu fi Nuh. Kemudian dia membawakan ya firman Allah Ta'ala berkenaan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini ya beliau berdakwah 950 tahun. Berarti berapa abad dakwanya, Pak? 9 abad setengah. Lama apa sebentar? Lama. Apa yang Allah katakan tentang Nabi Nuh? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Pokoknya ratusan tahun yang ikuti sedikit. Yang beriman itu yang ikut naik bahteranya Nabi Nuh. Ya, naik bahtera, jumlahnya bisa dihitung. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan Allah katakan dalam surah Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya, bagaimana engkau semangat ya, maka kebanyakan manusia itu tidak akan beriman. Ya, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 116 Allah katakan wa in tuti aktsara man fil ardh. Dan jika engkau mengikuti, mentaati kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Ta'ala. Yattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka saja. Jadi enggak jadi jaminan ya, Ustaz saya mah lebih nyaman untuk mengikuti kebanyakan orang, Ustaz. Nanti kalau enggak ikutan ya dibilangnya membawa ajaran yang baru ya dan yang lain, dan ini akan ya memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ucapan yang dikatakan kepada Nabi ya dari hadis tadi ya izrufi ali sawadun azim. Kemudian kata Nabi ditampakkan kepadaku dengan jumlah yang banyak, pengikut yang banyak. Maka aku pun mereka adalah umatku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat jumlah yang banyak itu ya bahwa ini adalah umatku. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aktsarul anbiya'i atba'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya, nabi yang paling banyak pengikutnya. Jadi pengikut yang paling banyak pengikutnya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Ya, ini menunjukkan kata beliau tentang fadlu Musa, keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Banyak keutamaan Nabi Musa. Bahkan di antara nabi yang banyak mukjizat yang Allah berikan Nabi Musa. Ya, di antara mukjizat yang Allah berikan adalah kalimullah. Nabi Musa satu-satunya nabi yang Allah ajak bicara di dunia. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak ya bicara Nabi Musa di dunia. Ini Nabi Musa. Ya, belum lagi Allah berikan kekuatan yang ada pada tubuhnya. Bahkan diceritakan di Al-Quran itu tatkala ada kaumnya yang minta tolong ya min syi'atihi ya fawakazahu Musa faqada alaih. Ada yang minta tolong pada Nabi Musa dari kaumnya, kemudian ditolong, kemudian Nabi Musa memukul orang itu dan orangnya langsung apa? Meninggal. Jadi berarti kekuatannya sangat wah, ya. Mukul orang langsung meninggal. Tapi tetap ya beliau mengatakan zalim ya dengan perbuatannya itu. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekuatannya itu sampai mukul batu. Ya, mukul batu. Ya, kepalan tangannya itu nempel di batu. Ya, diriwayatkan ya, dalam hadis bahwa kebiasaan Bani Israel itu kalau mandi bareng-bareng.
bareng-bareng berarti buka baju gitu ya. Nah Nabi Musa nggak mau ikut mandi bareng, beliau sendiri gitu. Maka Bani Israel mengatakan ini Musa ya sepertinya punya penyakit bagian bawahnya, ya dituduh punya penyakit. Akhirnya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala batunya itu jalan, dan ternyata batu di sebelah Nabi Musa itu ada bajunya Nabi Musa. Jadi bajunya jalan gitu, lari batunya. Nabi Musa nggak ada bajunya, dia lari ngejar. Batu ya dipanggil, dikejar sama Nabi Musa dalam keadaan nggak pakai baju. Oh ternyata nggak punya penyakit. Kan lewat gitu ya, lewat Bani Israel yang sedang mandi. Akhirnya batunya diberhentikan dan batunya itu dipukul. Dan kepalan tangannya itu nempel di batu. Kalau kita mukul batu tangannya gimana? Yang nempel ya tangannya. Kalau Nabi Musa yang nempel kepalanya itu. Sampai membekas ya karena kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan ini termasuk ya kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan beliau ya termasuk di antara ya nabi yang juga banyak pengikutnya. Bahkan kata beliau, fahuwa min aksarir rusul atba'an ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk di antara rasul yang paling banyak pengikutnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan tentang bagaimana ya keutamaan dari Nabi Musa alaihi salam. Ya, kemudian kata Nabi, aku pun melihat ya setelah itu jumlah yang sangat banyak juga. Ya, jumlah yang sangat banyak. Ya. Bahkan dikatakan coba lihat ke satu arah kemudian ke ufuk yang lain, ke arah yang lain. Dalam riwayat Muslim, maka tatkala aku melihat jumlah yang banyak itu dikatakan kepadaku, hazihi ummatuk, ini adalah umatmu. Ini adalah umatmu, jumlah yang banyak ini umatmu dari ufuk timur sampai barat. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka ada 70.000 orang yadkhulunal jannah bila hisabin wala azab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, tanpa hisab, tanpa azab. Ya, arti luar biasa. Dalam riwayat yang lain tadi, ya setiap 1.000 orang membawa 70.000. Berarti jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Dan ini adalah keutamaan yang agung. Keutamaan yang luar biasa besar. Dan sisa dari itu wal baqiyah minal khalaiq, dari makhluk-makhluk yang ada, tuhasabu minhum, akan dihisab dari mereka. Ada yang dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang gampang, mudah. Dan ada di antara mereka yang nanti akan tanggung jawabkan, akan ditanya, ya, didiskusikan tentang hisabnya itu nanti. Dan para ulama ya berbeda pendapat tentang orang-orang kafir. Orang mukmin kan ada yang tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang dihisab dulu dengan hisaban yang yasira. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, ada lagi yang tadi ya dia dipertanyakan detail apa yang dia lakukan dulu di dunia. Ini mukmin, ini muslim. Tapi orang-orang kafir, maka para ulama kata beliau berbeda pendapat. Apakah mereka orang-orang kafir itu yuhasabun? Ya, apakah mereka akan dihisab dulu atau langsung masuk neraka tanpa dihisab lagi? Dan ini disebutkan ya oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa mereka itu ya akan ditetapkan dengan amalan-amalan mereka saja. Ya, mereka ya ditetapkan dengan amalan-amalan ya, mereka wala yuhasabun muhasabatan, dan mereka tidak dihisab.
Ya, dengan ditimbang kebaikan, keburukan enggak. Jadi mereka enggak dihisab, juga enggak ditimbang amalan mereka enggak. Mereka cuma tetapkan amalan-amalan mereka saja. Mereka tidak dihisab, mereka tidak ditimbang kebaikan, keburukan enggak. Kenapa? Li'annahum la hasanat lahum. Karena tidak ada kebaikan-kebaikan bagi mereka. Jadi mereka mengakui dengan kekufuran mereka, amalan-amalan kufur mereka, kemudian summa yu'maru bihim ilan nar, kemudian diperintahkan mereka untuk ke neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi orang-orang kafir itu tidak Enggak dihisab, enggak ditimbang. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan bagi mereka, enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi mereka enggak dibalas dengan perbuatan mereka itu di mana? Kebaikannya enggak dibalas. Udah. Karena enggak ada kebaikan bagi mereka. Karena tidak ada iman bagi mereka. Wa in kana lahum hasanatun fid dunya, ya, maka kalaupun ada bagi mereka kebaikan-kebaikan di dunia, kata beliau, fa innahum yujazuna biha fid dunya. Mereka akan dibalasinya di dunia. Jadi kalau mereka berbuat baik gitu ya, Allah balas di dunia. Ya. Orang kafir melakukan kebaikan, bantu dan yang lain dibalas di dunia. Ya, ini disegerakan kebaikan mereka di dunia. Karena Allah tidak menzalimi seorang pun enggak di dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, falaysa lahum thawabun wala hasanat. Adapun di akhirat, maka tidak ada bagi mereka pahala dan tidak ada bagi mereka kebaikan. Jadi dibalasnya cuma di dunia. Ada sebagian mereka yang pernah cerita ya, mu'alaf itu, Ustaz, saya itu senang lihat orang-orang Islam berkurban. Akhirnya dia ikutan berkurban. Sampai berapa kambing dia bagi-bagikan. Dapat pahala enggak, Pak? Hah? Dapat kebaikan enggak? Hah? Dia enggak dapat kebaikan nanti di akhirat, enggak dapat pahala. Dia cuma dibalas di dunia. Allah berikan dia balasan ya, cuma di dunia. Ya, kebaikan dia. Tapi tidak bernilai pahala. Enggak. Ada yang seperti itu, senang. Saya lihat senang, saya beli kambing 2. Ada yang kadang belinya sapi untuk apa? Bagi-bagi. Ya, dan itu tidak akan membawa dia pada kebaikan di akhirat nanti. Kenapa? Karena di akhirat itu falaysa lahum thawabun wala hasanat. Karena di akhirat tidak ada pahala dan kebaikan untuk mereka. Itu orang-orang kafir. Tsumma nahad, kemudian Nabi SAW setelah menjelaskan itu beliau pun bangkit. Ya, kemudian masuk ke rumahnya tanpa menjelaskan 70.000 orang itu siapa kepada para sahabat. Ya, maka setelah itu para sahabat pun betul-betul perhatian dengan perkara ini karena perkaranya amrun azim, perkaranya besar. Ya, maka mereka pun mulai menerka-nerka siapa yang 70.000 orang itu. Mereka menerka-nerka siapa nih? Ini termasuk diantara kata beliau min hirsi as-sahabah radhiyallahu anhum alal khair. Jadi mereka menerka-nerka siapa yang 70.000 orang tadi. Ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum ini semangat mereka dalam kebaikan. Jadi dalam hal kebaikan para sahabat itu semangat. Cuman kita kadang dalam hal kebaikan itu kurang semangat. Tapi sahabat mereka semangat. Ya, bahkan wahtimamuhum bi umuril akhirah. Bahkan perhatian mereka terhadap perkara-perkara akhirat. Jadi prioritas mereka para sahabat, kenapa mereka itu pahalanya banyak, melimpah. Keutamaannya luar biasa karena motivasi para sahabat itu adalah akhirat, bukan dunia. Kebanyakan sekarang kebalik. Motivasi besarnya apa? Dunia. Untuk akhirat Ustaz, secukupnya saja.
Sehingga kita lihat orang-orang itu berlomba-lomba dalam urusan apa? Dunia. Nah, lihat yang sekarang pada semangat mau buka ini, buka itu, ya kerja ini, kerja itu, ya. Itu rata-rata motivasinya apa? Dunia. Semangat mereka. Ya, untuk urusan akhirat kadang ya waktu-waktu yang sisa. Tapi waktu utama kadang mereka itu untuk dunia. Tapi para sahabat ya mereka dalam hal kebaikan semangat. Kemudian perhatian mereka dalam urusan-urusan akhirat. Ya, kenapa li'annahum la yahtammuna bi umurid dunya? Karena mereka tidak terlalu ya fokus utama banget terhadap dunia, enggak. Wa innama yahtammuna bi umuril akhirah, karena fokus utama mereka itu di akhirat. Ya, bi khilafi ahli dunia. Ya, berbeda dengan orang-orang yang ahli dunia. Ya, apabila mereka mendengar tentang bitijaratin dengan sebuah perniagaan, sauru yatahaddatsuna anha, maka mereka berbicara tentang itu dan terkadang tidak membuat semangat mereka perkara akhirat. Jadi kalau berbicara tentang bisnis dunia, tentang materi, wah itu ceritanya sangat detail, terukur banget. Tapi urusan akhirat ya tadi nggak semangat saat ngobrolinnya pahala, padahal ini adalah yang menyelamatkan dunia dia dan kebaikan dunia dia. Padahal kalau kita melihat ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang motivasi orang, kalau motivasi di dunia dia akhirat, Allah jadikan dunia itu ngikut ke dia. Tapi kalau motivasinya dunia, akhiratnya nggak dapat, dunianya segitu-gitu aja. Nah, seperti itu. Dunia dapat dia, tapi akhirat enggak. Tapi kalau dia fokus utamanya akhirat, dunia itu dia jadikan sebagai wasilah, perantara saja. Ya, perantara untuk apa? Untuk jadi bekal dia di akhirat. Ya, bahkan kalau kita lihat ya orang kalau sudah masuk usia 50 lebih ya, 60 itu, 70, tapi masih semangat kalau dalam urusan apa? Dunia. Ya Allah, ini padahal waktunya udah ya dekat gitu. Karena standar umur umat Nabi itu 60 sampai 70. Mau apa lagi? Ya, kita semangat dalam dunia, semangat, akhirnya dunianya ditinggal. Jadi warisan nantinya. Ya, maka yang dikasih kesempatan ya, maka jadilah fokus utama kita itu adalah akhirat. Dunia itu kita jadikan sebagai apa? Wasilah. Ya, perantara. Ya, secukupnya agar kita bisa menggapai ya pahala ya dan kebaikan yang melimpah di akhirat nanti. Kemudian ya fala'allahum, para sahabat ya mereka menerka-nerka, sebagian mereka berkata semoga mereka itu yang 70.000 orang itu adalah orang-orang yang sahibu, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lianna afdalal ummati humus sahabatu radhiyallahu anhum. Karena umat yang paling afdol setelah para nabi itu siapa? Para sahabat. Jadi umat yang paling afdol itu mereka para sahabat radhiyallahu anhum. La ahad yusawi as-sahabata fil fadilah. Tidak ada yang bisa menyamai para sahabat dalam hal keutamaan, gak ada. Tapi Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fallazi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku berada di tangannya. Law anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaba, kalaulah salah satu di antara kalian infak emas segunung Uhud, tidak akan sampai satu mud dari salah satu di antara mereka atau setengahnya.
Maka fassahabatu kata beliau adalah hum afdalul ummah. Para sahabat itu umat yang paling afdal. Umat yang paling afdal. Wala ahada yusawihim fil fadli radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai mereka dalam hal keutamaan. Enggak. Ya. Bisabqihim ilal Islam. Karena mereka mendahului kita kepada Islam. Dan pertemanan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jihadihim fi sabilillah, dan jihadnya mereka di jalan Allah Ta'ala. Ya, mereka apa? Mereka mengorbankan diri-diri mereka, harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mengatakan semoga yang 70.000 itu adalah orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di annahum la ya'lamuna ahadan afdal min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mengetahui seorang pun yang lebih afdal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan sebagian mereka mungkin ya bisa jadi mereka orang-orang yang wulidu fil Islam. Orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam kemudian walam yusyriku billahi syai'a. Dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Artinya orang-orang yang dilahirkan ya setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anak-anaknya kaum muslimin, dan mereka baqau 'alal fitrati as-sahihah. Mereka tetap berada di atas fitrah yang benar. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini ya kata beliau termasuk keutamaan orang yang man salima minasyirik. Ini kata beliau termasuk ya faedahnya adalah keutamaan bagi orang yang selamat dari perbuatan syirik. Ya, bihaitsu inna sahabata, di mana para sahabat radhiyallahu anhum ya tatkala mereka sudah dalam keadaan Islam dan mereka menyangka orang-orang yang masuk surga itu bila hisab wala azab, maka diantara mereka ya berpendapat kemungkinan nih orang yang tidak melakukan syirik. Maka ini keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirku billah. Karena barang siapa yang jatuh pada perbuatan syirik kemudian dia taubat, maka Allah menerima taubatnya, dan mereka pun termasuk di antara orang-orang yang paling afdal keislamannya. Kenapa? Karena orang yang taubat itu tajubu maqablaha. Orang yang taubat itu akan menghapuskan yang sebelumnya. Ya, tatkala mereka ya orang-orang kufar itu berhenti taubat, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni yang telah lalu. Ya, maka ini menunjukkan tentang bagaimana ya keutamaan orang-orang yang terlepas dari perbuatan apa? Perbuatan syirku billah. Maka ini ya juga salah satu faedahnya kata beliau menunjukkan tentang ya menjaga ya al-aulad, anak-anak kaum muslimin. Ya menjaga anak-anak kita, ya menjaga mereka ala fitratihim, agar berada di atas fitrah mereka. Ya, berada di atas fitrah mereka. Karena orang itu kalau dilahirkan ya dibiarkan saja tetap dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dia bersih, berada di atas tauhid, maka dijaga. Ya, kemudian ini juga menunjukkan kata beliau ya dulu ala wujubi tarbiyati 'alal Islam. Menunjukkan tentang wajibnya pendidikan Islam. Jadi kalau kita dikasih pilihan mana nih, mau masukin anak itu ke sekolah umum atau sekolah Islam, pilih mana? Islam. So, kalau ke umum gratis, kalau ke Islam bayarnya mahal. Ya nggak apa-apa, mahal tapi jadinya baik, bagus Islamnya. Kalau gratis dapatnya kurang Islamnya, pilih mana? Ya, kalau umum nanti nggak tahu arahnya kemana, tapi kalau pendidikan Islam akan membentuk anak itu jadi anak yang apa?
saleh yang akan bermanfaat untuk orang tuanya. Maka jangan ya, terlalu perhitungan ya dalam hal ini. Kemudian kata beliau, wa tarbiyah ala tauhid wa tashihil aqidah. Ini juga pentingnya tentang wajibnya untuk mendidik ya generasi itu di atas tauhid dan pembenaran akidah, pembersihan akidah yang rusak kepada tauhid yang murni. Ini penting. Jadi ini dua poin yang penting ini, wajib mendidik ya dengan didikan Islam dan juga wajib dengan mendidik mereka dengan didikan tauhid dan akidah yang baik. Penting. Ya, kenapa? Ya, karena kata beliau li'anna ba'dhan nasil yaum karena ya sebagian manusia pada hari ini tidak ya fokus dan tidak semangat dalam hal akidah. Enggak. Mereka enggak fokus ya dengan masalah akidah. Ya, wa yaqulun dan mereka mengucapkan akidah itu perkara yang gampang. Perkaranya gampang. Wan nasu ahrar fi aqaidihim dan manusia itu bebas dalam keyakinan dan akidah mereka. Dan mereka tidak memperhatikan bahaya perbuatan syirku billah. Dan mereka juga tidak ya perhatian dengan fokus kepada seruan dan dakwah tauhid dan peringatan dari perbuatan syirku billah. Padahal ini perkara yang sangat penting. Diajarkan ya sedini mungkin itu ya anak-anak kecil kepada tauhid. Makanya Nabi ya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apa yang beliau ajarkan? Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau minta kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Diajarkan tentang tauhid dan akidah. Itu dari sedini mungkin ya agar anak-anak itu kalau minta kepada Allah. Pak, minta ini, mintanya ke siapa? Kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ya, nanti melalui bapaknya yang membelikan sesuatu. Diajarkan mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang benar dan berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan itu tentang tauhid dan akidah. Kenapa? Karena ini ya adalah dasar pegangan bagi seorang mukmin dan muslim. Kalau diajarkan sedini mungkin maka akan tumbuh ya generasi yang berada di atas akidah dan tauhid. Dan ini yang sebetulnya yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Jadi mereka itu paling ketakutan kalau ada orang yang tauhidnya itu apa? Di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka takut. Ya, tapi kalau tauhidnya rusak, jumlahnya banyak, mereka nggak takut. Tapi lihat ya ke belakang itu di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jumlah para sahabat ya cuman segitu. Tapi mereka ditakuti oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka berada di atas tauhid dan akidah yang benar. Sehingga mereka ditakuti. Karena efek dari tauhid dan akidah itu akan membuahkan orang itu yakin. Imannya kuat. Kalau sudah yakin dan imannya kuat, dia tidak akan takut kecuali kepada siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memudahkan kita semua untuk berada di atas ya akidah, di atas tauhid ya agar apa? Agar kehidupan kita di dunia ini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan kita di akhirat nanti melimpah banyak pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan.